Jumpa lagi sama Satsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang sudah menonton video-video Satsi. Terus yang sudah subscribe, makasih banyak. Bagi yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Kali ini temanya Satsi akan membahas mengenai bule hunter. Apa sih yang disukai cowok bule dari cewek Indonesia? Dan apa sih yang disukai cewek-cewek Indonesia? Plural, yang disukai cowok-cowok bule ke cewek-cewek Indonesia apa? Dan apa yang disukai cewek-cewek Indonesia sama cowok bule? Satsi, I'm not talking bullshit, okay? Satsi, kalau di sini namanya study itu befragung ya, bahasa Jermannya. Jadi Satsi membuat kuesioner, pertanyaan-pertanyaan ke teman-teman Satsi yang nikah sama bule, sama ke suami-suami bule ya, cowok-cowok bule yang menikahi cewek-cewek Indonesia. Datenschutz ya, jadi karena di sini data itu harus dilindungi, tidak boleh sembarangan menyebarkan data. Jadi Satsi tidak menyebutkan siapa-siapa, sumbernya rahasia, terpercaya. Jadi Satsi tanya ke beberapa orang, nggak hanya 1, 2, 3 orang, melainkan 20 orang, 20 sumber. Nah, 20 cewek Indonesia, cewek-cewek Indonesia, dan 20 cowok-cowok bule ini menjawab pertanyaan-pertanyaan Satsi. Dan Satsi menganalisa dengan program komputer namanya SPSS Statistik. Dari situ, dari pertanyaan-pertanyaan bisa dianalisa dan dikumpulkan ya, apa yang mereka sukai dan apa yang mereka tidak sukai. Oke, kita direct aja ya, langsung ke topik pembahasan kali ini supaya nggak boring. Satsi bahkan udah tulis semua kesimpulannya dan analisanya, tinggal dibahas. Oke, mau mulai dari cewek dulu atau cowok dulu? Enakan dari cewek dulu ya, ladies first, okay? So, yang disukain cewek-cewek Indonesia dari cowok bule. Oh ya, sumbernya ini beragam-ragam ya, cewek Indonesia dengan cowok Inggris, cowok Jerman, cowok Perancis. Karena teman-teman Satsi nikahnya macam-macam, ada yang nikah sama cowok Jerman, ada yang nikah sama cowok Inggris, cowok Perancis, cowok Amerika. Jadi mix. Bule, Caucasian, bangsa Eropa, bangsa Amerika, bangsa Australia juga. Oke, yang disukai cewek-cewek Indonesia, rekan-rekan kita, cewek-cewek sebangsa, setanah air. Dari cowok bule ini, alasan mereka menikahi karena cinta. Ya, itu yang nomor 1 ya, cinta. Karena kenapa kamu alasan jadi cowok bule? Kalau Satsi tanya, jawabannya ganteng pertama kali ya, hidungnya mancung, matanya biru atau hijau atau coklat atau abu-abu, atau mata mereka just joking, matanya warna-warni, rambutnya pirang, blonde, ada yang coklat, ada yang silver ya, ke silveran, terus ada yang pokoknya macam-macam. Yang paling sukain blonde, blue eyes ya, tinggi, hidungnya mancung, terus putih. Cuma nggak kebanyakan nggak ada yang jawab putih ya. Kalau menurut Satsi mungkin karena beda kulit juga, tapi itu tidak ada di jawaban. Terus alasan kedua kenapa milih cowok bule, rekan-rekan Satsi, teman-teman tanah air, cewek-cewek Indonesia menjawab mau memperbaiki keturunan. Memperbaiki keturunan. Kalau semoga ya, kebanyakan sih punya anak, tapi ada juga yang nggak bisa punya anak ya. Tapi hari gini bisa juga sih bayi tabung. Cuma tidak semua cowok bule, sedikit info, bisa punya anak karena kurang matahari mungkin ya. Kalau punya anak, banyak sekali yang anak-anak Indo itu cakep-cakep banget. Makanya mereka tergiur untuk menikahi Caucasian man, orang cowok-cowok bule, untuk memperbaiki keturunan ya, hidungnya mancung, tinggi mungkin ya, terus ya cakep, istri model, artis dan sebagainya. Terus memperbaiki ekonomi
di jawaban ketiga, memperbaiki ekonomi. Ada yang ini dari teman-teman saksi yang kebetulan beruntung suaminya kaya-kaya ya. Kebetulan dia sekretaris dan suaminya ini mantan bosnya. Jadi benar-benar memperbaiki ekonomi dia, ekonomi keluarga. Jadi tujuan ketiga untuk memperbaiki ekonomi, kalau bulenya kaya ya. Kalau suaminya pas-pasan ternyata, ya kitalah sebagai istri harus bekerja. Tapi ya alasan ketiga tadi karena untuk memperbaiki ekonomi, sebagai cowok bule atau cewek bule itu punya keuntungan kalau kamu kuliah di luar negeri atau bule yang berpendidikan luar negeri ke Indonesia, kebanyakan, tidak semuanya, kebanyakan bisa menjadi top level ya, level manager, level boss. Jadi ekonominya itu kalau dia ke Indonesia jauh lebih baik daripada pribumi. Jadi mereka mempunyai keuntungan advantage itu karena pendidikan luar negeri dan mereka mempunyai bahasa asing. Mereka bisa bekerja di perusahaan dia atau perusahaan Indonesia dan kebanyakan mempunyai top level di pekerjaan. Jadi make sense ya kalau alasannya untuk memperbaiki ekonomi. Alasan keempat, cowok bule ini open minded. Karena mereka dididik Gleichberechtigung ya bahasa Jermannya, equality bahasa Inggrisnya. Cewek cowok itu sama, jadi mereka open minded. Gak peduli masa lalu kamu apa, kamu telah bekerja sebagai apa, kerja di bar atau sebagai message girl, itu tidak masalah. Karena bule itu tidak memandang ke belakang, mereka memandang ke depan. Masa lalumu terserah, I don't care. Kamu sekarang milikku, kita menikah, kita memandang ke depan dan membangun masa depan bersama. Itu pemikirannya. Jadi open minded, tidak mempermasalahkan kamu pernah bekerja apa, kamu keluarganya berantakan, kamu pernah melakukan ini itu. Mereka tidak menjudge, mereka open minded. Ya, tidak, I don't know, mungkin nggak semuanya. Cowok Indonesia sekarang juga banyak yang modern, cowok-cowok Indonesia juga udah banyak yang open minded. Cuma karena kita mempunyai kultur kebudayaan yang masih timur, kadang walaupun cowok Indonesia open minded, mungkin dari keluarganya, orang tuanya, kakaknya, adiknya masih berpikiran timur ya, masih tertutup. Jadi tidak semua cowok-cowok Indonesia open minded. Kalau cowok bule sudah pasti open minded. Saya berbicara di sini mengenai cowok Amerika, Eropa, dan Australia ya. Genau. Karena itu sumber yang saksi tanya. Oke. Alasan ke berapa tadi ya? Tadi udah keempat open minded. Alasan kelima romantis. Cewek-cewek Indonesia suka cowok bule karena romantis. Suka kasih bunga kalau ulang tahun, suka kasih kado, mungkin kasih kalung emas, gelang emas, cincin emas, berlian. Ya. Terus romantic in bed, I don't know. I don't want to talk about it, okay? Itu masalah pribadi masing-masing. Saksi juga tidak membahas masalah XXX. Cuma dari narasumber yang saksi tanya, kebanyakan suami-suami mereka, pacar-pacar mereka itu, pacar bulenya romantis. Ya, walaupun tidak semua. Kenapa? My husband is not so romantic. He's so serious. Not all, but most of cowok bule, cowok-cowok bule itu romantis. Walaupun nggak semuanya, kebanyakan romantis. Makanya narasumber saksi menjawab alasan ke berapa tadi? Alasan kelima karena cowok bule romantis. Terus alasan keenam, sex reason. Karena cowok bule senang adventure, traveling. Jadi mereka bisa traveling bersama, adventure bersama, misalnya ke gunung, ke laut, ke salju. Bisa mendaki gunung bersama, bisa melakukan adventure bersama ya, pengalaman. Terus bisa mungkin berenang di pantai bersama, berjemur di pantai bersama ya. Jadi
cewek-cewek Indonesia ini seneng cowok-cowok bule karena cowok bule ini suka adventure dan traveling, apalagi yang muda-muda, backpackers ya. Mereka seneng banget adventure dan traveling. Bahkan di sini ada program kalau kuliah, gak hanya kuliah sih, Ausbildung atau anak-anak muda ya, kalau di Jerman travel and work. Jadi mungkin dia harus bayar 3.000 atau 4.000 euro untuk jaminan. Terus dia bisa travel and work di Australia misalnya. Jadi sebulan di Australia sambil bekerja, sambil belajar di Sprache ya, Sprache Kultur, oke? Terus alasan terakhir, alasan ke-6 ya. Sekarang alasan ke-7. Karena cewek-cewek Indonesia ini pengen tinggal di luar negeri. Ini alasan terakhir ya. Walaupun nggak semuanya, tapi banyak juga yang pengen tinggal di luar negeri. Pengen merasakan bagaimana rasanya tinggal di Jerman, bagaimana rasanya tinggal di Australia, bagaimana rasanya tinggal di New York ya, atau tinggal di Manchester, di UK, di Prancis, di I don't know, somewhere else, Rome. Jadi mereka alasan terakhir, alasan ke-7 karena pengen tinggal di luar negeri. Kalaupun nggak tinggal di luar negeri, mereka pengen merasakan juga berkunjung ke luar negeri, berkunjung ke keluarga suami, berkunjung ke daerah dia tinggal atau daerah dia pernah tinggal ya. Jadi alasan ke-7 ini karena pengen tinggal di luar negeri atau pengen keluar negeri, pengen ke kampung suami, pengen kenalan, pengen merasakan pernah keluar negeri. Apalagi kalau perginya dengan orang yang dicintai ya, dengan suami sendiri, itu lebih senang dengan keluarga, dengan anak-anak, ke kampung halaman suami, atau hanya sekedar berkunjung. Jadi alasan ke-7 dari narasumber Satsi ini pengen keluar negeri, pengen tinggal di luar negeri. Oke? Seperti Satsi bilang, ini berdasarkan narasumber yang Satsi tanya ya. Juga sebagian dari pengalaman pribadi Satsi juga dan orang-orang terdekat Satsi juga yang mempunyai pengalaman yang sama ya. Jadi semuanya dianalisa dan Satsi buat contekan di sini. Semuanya Satsi notir semuanya di kesimpulan dari survei pertanyaan dari narasumber yang Satsi tanya. Oke, itu Satsi sudah membahas tentang cewek-cewek Indonesia yang suka cowok-cowok bule ya, cowok-cowok Eropa, Amerika, Australia. Sekarang Satsi mau membahas alasan cowok-cowok bule, cowok-cowok Eropa, Amerika, Australia yang suka sama cewek-cewek Indonesia. Alasannya apa sih? Karena Satsi neugierig, penasaran, curious. Jadi Satsi buat befragung juga pertanyaan survei dan cowok-cowok bule ini harus menjawab, mengisi data, menjawab pertanyaan, mencontreng, dan Satsi masukkan di program SPSS. Jadi bisa dianalisa. Dan berikut ini jawaban-jawaban yang paling banyak ya dari narasumber 20 laki-laki bule yang ditanya yang menikahi cewek Indonesia, tulis ya. Kenapa kalian suka cewek Indonesia? Apa alasan kalian menikahi cewek Indonesia? Jawaban pertama, cewek-cewek Indonesia itu simpatik, ramah, lemah lembut, murah senyum, rajin menjamah. Ya, kalau saya lihat ya dari perbandingan cewek Indonesia dengan misalnya cewek-cewek Eropa, nggak semuanya. Ini seperti tadi bilang dari narasumber, nggak semuanya. Cewek Indonesia ini dari pertama kali ketemu itu ramah, murah senyum ya. Alasan kedua cowok-cowok bule suka cewek-cewek Indonesia karena cewek-cewek Indonesia ini cantik, eksotis, kulitnya sehat, tidak pucat. Jadi kalau di Eropa, di Amerika itu kayak kulit putih gitu, itu kayak pucat ya, itu nggak begitu disukai sama cowok-cowok bule.
Jadi cowok-cowok bule itu seneng yang eksotis, itu terlihat sehat, terlihat cantik, wow, menarik. I don't know why my husband choose me, but dia juga lebih suka cewek-cewek yang eksotis ya. I don't know, maybe it's also because of love ya. Nggak tergantung dari rupa juga, jadi dari hati juga. Maybe that's why he choose me. I don't know. But alasan kedua, second reason, cowok-cowok bule yang Saksi tanya, itu kebanyakan mereka suka cewek Indonesia cantik, menarik, eksotis, sehat, tidak pucat ya seperti Saksi bilang. Terus alasan ketiga, the third reason why they love Indonesian girls, women, karena cewek-cewek Indonesia ini suka anak kecil. Lihat aja kalau cewek-cewek Indonesia lihat anak kecil, oh lucu banget ini. Dan mereka ini bisa mengasuh anaknya disuapin sampai gede diklonin ya, sampai gede disuapin. Mereka sayang anak. Jarang ada cewek-cewek Caucasian, cewek-cewek bule yang walaupun nggak semuanya, seperti Saksi bilang, ini tidak semuanya berdasarkan narasumber, oke? Sebagian mereka anaknya 1 atau 2, setelah itu mereka karir atau I don't know, tidak anak dididik mandiri, jadi tidak disuapin, tidak dikejar ke sana kemari untuk disuapin, diklonin. Jadi mereka mungkin tidak terlihat sayang anak, tapi sebenarnya dalam hati mereka sayang anak. Tapi kalau cewek-cewek Indonesia ini kelihatan sekali sayang anaknya, ya. Makanya mereka juga senang anaknya banyak, tidak masalah. Mereka tidak memikirkan diri sendiri, melainkan anak-anaknya. Jadi mereka cewek-cewek Indonesia ini sayang sekali sama anak-anak. Makanya cowok-cowok bule senang. Terus alasan keempat, penurut. Cewek Indonesia ini nggak kebanyakan. Dan narasumber ya, cowok-cowok bule bilang penurut, jadi mereka nggak keras kepala, nggak ya kalaupun keras kepala masih bisa dibicarakan ya. Jadi walaupun keras kepala mereka masih bisa negosiasi, masih bisa berdiskusi. Jadi karena kita budaya Indonesia nurut suami ya, dan suami pun harus menghormati istri. Jadi cewek Indonesia ini menurut cowok bule di mata mereka penurut ya. Terus itu alasan kelima. Alasan keenam, nih coach, itu alasan keempat. Alasan kelima, pintar masak. Cewek-cewek Indonesia ini pintar masak, enak lagi masakannya. Kalau Saksi berkunjung ke tempat teman-teman Saksi, mereka mama mia, masakannya enak, pintar masak ini itu, dari mulai masakan Indonesia sampai masakan Eropa. Cewek-cewek Indonesia ini pintar banget masak. Mungkin nggak semuanya, tapi narasumber yang Saksi tanya ini kebanyakan istri-istrinya, pacar-pacarnya pintar masak, dan masakannya pun enak. Itu salah satu keuntungan kita cewek Indonesia yang disukai sama bule. Itu alasan kelima. Alasan keenam, kebanyakan setia. Seperti Saksi bilang, ini dari narasumber yang Saksi tanya, cowok-cowok bule itu senang cewek-cewek Indonesia karena mereka setia. Kesetiaannya itu sudah teruji, bahkan sampai yang puluhan tahun menikah tetap setia kepada istrinya. Mungkin cewek-cewek lain, bangsa negara lain juga setia ya. Cuma Saksi kan tidak menganalisa cewek-cewek kebangsaan negara lain. Saksi hanya menganalisa narasumber yang Saksi tanya. Jadi cowok-cowok bule ini suka cewek-cewek Indonesia karena cewek-cewek Indonesia setia. Terus alasan selanjutnya, tidak egois dan cinta karir. Kebanyakan cewek-cewek Indonesia ini cinta keluarga ya. Dia tidak egois, dia mengutamakan keluarganya, suaminya, anak-anaknya. Jadi dia bahkan menyerahkan pekerjaannya, sampai banyak juga yang resign, misalnya ikut suami ke luar negeri, kayak Saksi sampai resign ikut suami ke luar negeri. Itu karena walaupun kita juga cinta karir kita ya, cuma menurut kita itu keluarga lebih penting. Jadi keluarga
dulu penting, baru berkarir gitu. Walaupun berkeluarga juga bisa berkarir, keluarga dan karir bisa jalan bareng, tapi kita tidak egois. Cewek-cewek Indonesia itu di mata cowok bule itu tidak egois dan tidak terlalu karir guy, ya. Tidak terlalu mementingkan karir. Pokoknya gue harus jadi bos, pokoknya gue me itu kebanyakan dari narasumber yang saya tanya, cowok-cowok bulenya menjawab cewek-cewek Indonesia kebanyakan tidak egois dan tidak terlalu mementingkan karir ya, sampai rela ikut suami ke luar negeri mungkin karena itu. Makanya mereka berpikir tidak egois dan tidak terlalu mementingkan karir, walaupun bisa berjalan dengan lancar, walaupun di luar negeri nantinya dia berkarir, di negeri suaminya walaupun nantinya dia bekerja. Tapi yang pertama itu cewek-cewek Indonesia mementingkan keluarga, tidak egois, lucu dan harmonis. Alasan selanjutnya, cewek-cewek Indonesia ini lucu, kayak Saksi suka melawak, suka humor. Jadi cowok-cowok bule ini senang karena cewek-cewek Indonesia ini lucu, jadi suka hidup ini tidak diambil pusing ya, suka melawak, suka humor, jadi tidak terlalu jangan terlalu diambil pusing. Masih ada yang lebih penting lagi, yang hidup ini sudah stres, jadi tidak usah dibikin stres. Jadi cowok-cowok bule ini senang cewek Indonesia karena humoris ya, tidak stres, tidak unstrength, tidak miso strength, miso I don't know, tidak terlalu serius judes atau apa, tapi humoris. Alasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9 alasan terakhir, alasan ke-9, karena cewek-cewek Indonesia ini berjiwa sosial dan kekeluargaan seperti tadi Saksi bahas. Jadi yang penting itu keluarga dulu ya, keluarga nomor 1, lalu karir dan segala macam ya. Jadi berjiwa sosial, misalnya kita ada acara arisan, kumpul-kumpul keluarga atau kumpul-kumpul orang Indonesia di luar negeri atau orang Indonesia di Indonesia. Nah, Indonesia ini senang banget kongko, berjiwa sosial, tangga, dengan teman-teman, dengan sosialita, dengan kerabat-kerabat, apalagi ketemu orang Indonesia juga sesama, senang banget. Tukeran nomor telepon, terus kita kapan ketemuan, masak bareng dan berkumpul bareng dengan teman-teman. Jadi berjiwa sosialnya tinggi sekali, makanya cowok-cowok bule juga senang dengan itu ya, dengan kumpul-kumpul teman, tidak individual ya, tidak aku hanya memikirkan keluargaku sudah situ saja, tidak. Jadi cewek-cewek Indonesia berjiwa sosial dan berkeluarga, ketemu teman-teman, nongkrong bareng, terus ya masak bareng, arisan dan segala macam. Oke, segitu aja catatan dari Saksi sudah habis. Kalau kalian suka, please subscribe dan like video Saksi. Ya, jangan lupa subscribe dan like dan tonton video Saksi yang lainnya. Kalau Saksi ada salah-salah kata, maaf. Saksi minta maaf. Dan kalau ada yang kurang, kalian bisa tulis di komentar ya. Mungkin Saksi ada yang kelupaan atau mungkin tidak termasuk di list pertanyaan Saksi ke narasumber. Kalian bisa tulis juga ya info-info yang kurang. Oke, karena Saksi manusia biasa, bukan Dewi, bukan Tuhan. Memang Hela, Saksi juga buat kesalahan, people make mistake. So, jadi kalian bisa tulis di komentar kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang, ya, dan akan Saksi baca dan balas. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.